Oke, terlanjut lagi yang di sini reviewnya ada di depan kita pakai standaran masih ya seperti yang semalam. Untuk suaranya sendiri sebenarnya nggak begitu gimana ya, kencang sih. Kita masih pakai SC kan, suaranya kalem, lembut, enak, nggak terlalu mecah. Biasanya kan ada yang nggak punya Proliner, situ punya PDK, kita nggak responsif untuk karena itu bisa dibilang knalpot pecah suaranya, petir entah kemana, suaranya entah kemana. Kalau untuk SC sendiri dia suaranya bulat. Oke, kita tes aja dulu, kita ambil kuncinya dulu. Ini dia kuncinya. Berhubung si Vanessa ini udah pakai sensor full, terus sekarang coba pakai sensornya. Start engine. Itu suaranya simple. Suara SC ya. Suaranya gitu. Untuk SC sendiri, berhubung mesinnya udah kita upgrade, jadi ECU sudah naik, bukan ECU yang punya Honda. Kita pakai punya BRT Juken 5 Up to Racing. Yang kemarin harganya ada yang kemarin kurang lebih 2,5. Jadi total motor ini sih 10 udah masuk 10.000. Oke, di sini kita coba lagi review lagi. Ini mau saya otak-atik lagi di bagian mesin depan karena bloknya kemarin sempat nggak enak. Terus juga di rantai ketengnya kayaknya udah gak kendor. Ini masih standar, bagian di mesin masih ada yang ya mesin mungkin baru 90% lah yang standar, 10%-nya udah saya upgrade. Upgradingnya untuk responnya, untuk rekomendasinya jangan pakai yang KW-an ya, jangan pakai yang KW-an. Salah satunya di bagian sini, full pump injektor itu kalau mau agak boros sedikit atau motornya agak kenceng, usahakan pakai Kawahara atau punya BRT. Jangan pernah pakai punya Nissin KW, karena yang ditakutkan itu satu, motor kalian nanti akan loss ketika speednya di atas ya. Ini masih pakai K56, masih ori. Untuk tarikan kopling masih pakai K56. Soknya juga masih pakai yang ori, monosoknya tuh masih pakai yang ori, jelas ya. Kita zoom dulu. Tuh masih pakai yang ori. Nah, kemarin baru dipakai di ya jalan-jalan agak berlumpur. Cuman bedanya kalau ini prolingnya sudah saya ganti turun. Jadi motor ini bener-bener pendek, bener-bener nggak bisa dipaksain untuk jalan-jalan yang penuh lubang, nggak bisa dipaksain buat main cross ya. Oke, sekarang kita coba dulu, kita turunkan dulu Doraemonnya, seberapa sih yang mau nengok pendeknya si Vanessa. Oke, kita coba turunkan dulu. Oke, kita tes pendeknya Vanessa seberapa sih. Bisa pendek bener, prolingnya turunnya seberapa. Oke, nih. Oke, untuk turunnya Vanessa itu pendek sekali, prolingnya pendek. Shock depan hanya main ya kurang lebih 1 jari. Proling turun 2 cm, hasil seperti ini. Kalau kemarin sih proling standar itu seperti ini. Aduh, nggak kuat lah angkatnya, berat. Sempat segini. Untuk proling, kalau prolingnya masih ori itu biasanya hampir 1 jengkal bagian bawah. Ini tinggal 4 jari proling.
Kita udah ganti punya Kawahara. Oke, rolling kita ganti punya Kawahara yang kemarin. Rekomen sih kalau punya Kawahara. Oh ya, yang buat ganti yang biasa ganti proling atau yang baru pemula itu biasanya seperti ini. Nah, ini bergoyang. Ini ya. Oke, kita coba dulu nih. Ini bukan masalah di proling ya. Ini bukan masalah di proling, ini biasanya selah. Karena prolingnya kita ganti, dia nggak support dengan bagian dudukan di sana, itu bukan nggak support ya. Bagian asnya itu dia biasanya terlalu kecil asnya. Kalau mau kita nggak goyang seperti ini ya, asnya itu kita ganti juga punya BRT atau punya Kawahara, biasanya dia lebih gede, lubangnya itu lebih sempit lagi, jadi bener-bener klep. Oke, yang semalam masih heran kok bisa turun segitu ya, prolingnya kita ganti. Mau nggak mau kalau kita mau buat motor ini jari-jari, usahakan jangan motor itu standar. Itu yang pertama. Karena apa? Kalau kita pakai standaran, kasihan jari-jarinya bro. Kalian beli mahal-mahal, jari-jarinya bisa pengkang, bisa lepas. Untuk yang pertama. Yang kedua, kalau kalian pakai standar, pakai pelek jari-jari waktu manuver tikungan, itu biasanya setengah kan gini nih. Kenapa seperti ini? Karena shock ini dia mainnya lebih cepat. Kalau kalian turunkan di bagian shock ini, ntar kalau bagian shock ini kalian turunkan, kalian tambah minyak lagi, jadi dia mainnya hanya seperti ini. Bukan pol, naik pol, turunnya pol, naik lagi pol. Itu di tikungan bisa crash. Teman saya udah pernah nyoba, alhasil motornya hancur, masuk siring, nggak kuat. Karena shock itu udah bermain seperti ini. Di bannya itu, ban depan itu lebih main seperti ini. Kalau ban bagian belakang tidak kalian turunkan, itu ngeri sekali lah. Intinya kalian boleh nyoba. Oh ya, SC nih, kita masih bahas yang SC dulu. SC Project, kita buka lampunya dulu ya nih. Gitu. Nah, SC Project ini biasanya berlubang. Bagian lubang ini kalau kita teliti, di dalamnya itu ada tulisan SC nya juga. Dia besar dia tulisan SC. Oke. Ya, ini per ini. Ini per yang dari bawah. Berhubung per yang di bawah sini kemarin lepas, patah, saya ganti per ini. Biar dulu kita tunggu, nanti kita masih pesankan lagi untuk pernya. Aman sih kalau pakai SC yang ini, aman. Dia karena masih di bawah 80 dBl. Biasanya polisi akan mengecek ketika RPM kalian itu 3000 nih ya. Artinya 3000 itu di sini. Oke, aktif. Nih. Nah ini 3, ini artinya 3000 karena di perkaliannya dia 1000 R min per min. Nah, saya sendiri biasanya duduknya di 2000 RPM, hampir 2000 RPM. Ini tepat 3000 ya. Di situ jadi DBL-nya itu harus masih di bawah 80 dBl kalau kalian nggak mau kena tilang. SC kita pakai SC, ganti ECU-nya punya BRT Juken 5 ya. Karena yang paling tinggi ada Juken 5. Bisa pesan di Upgrade Racing, bisa pesan di bengkel-bengkel terdekat yang sudah terjamin aslinya. Jangan kalian pesan-pesan, misal kawan kalian, oh saya ada ini BRT Juken 5 ori katanya, tetapi kalian belum tahu BRT Juken 5 yang ori seperti apa.
Bartele majukan ori, itu kalian tidak perlu menyetel di bagian mesin lagi, tidak perlu menyetel di bagian full pumpnya lagi, injektornya lagi, enggak. Bertujukan hanya kalian nyetelnya di bagian ECU. ECU itu kalian colokan ke komputer atau laptop. Di situ kalian bisa nyetel ketinggian, kekurangan. Misal kalian ingin di RPM rendah, di speed rendah, motor kalian naik, di situ kalian bisa setel. Atau kalian ingin bermain di RPM tinggi, itu juga bisa. Untuk yang touring sih biasanya rekomendasinya di RPM rendah usahakan kalian tidak melebihi 80.000. Sementara untuk di RPM tinggi jangan di bawah 50.000. Kenapa? Karena kalau untuk touring itu di melebihi 10.000, itu yang ditakutkan satu, motor kalian nggak kuat nanti ketika di RPM tinggi, habis napasnya. Ya, oke, sampai situ dulu reviewnya. Terima kasih telah menonton review si Vanessa. Nanti siang atau nanti sore kita bisa cek manuvernya sendiri. See you.